Udah, Abah, hentikan Abah. 10 miliar tuh banyak. Masa duit segitu hilang begitu aja? Oke, ini sertifikat rumahnya dan kuncinya ada di dalam. Sekarang juga Pak Asep ucapkan talak 3. Saya ceraikan. Bagus. Tinggal aku lanjutkan rencana berikutnya. Mas Rehan. Maafin aku nggak sengaja. Udah diem. Jahat kamu Mas Rehan. Kenapa kamu nggak ngebiarin aku lepas dari Abah? Kamu mau aku disiksa terus sama Abah? Udah Afifah, kita pergi dari sini. Afifah. Rehan, Gimana? Kamu bersedia untuk jadi istri aku? Mas Gading, apa ini nggak terlalu cepat? Kita ini kan baru kenal. Ya nggak ada salahnya kalau kita bisa mengenal lebih jauh lagi kan? Jadi untuk saat ini aku belum bisa jawab sekarang. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu masih butuh waktu untuk memikirkan ini, aku masih nungguin kamu kok. Tapi yang pasti, aku akan terus bantuin kamu untuk bercerai dengan Pak Asep. Karena aku nggak pengen lihat kamu sedih dan terus ketakutan kayak gitu. Makasih ya Mas Gading. Aku nggak tahu mesti gimana balas kebaikan kamu. Kamu terlalu baik buat aku. Pak, kalau menurut anak buahnya, CEO yang kerja sama-sama Abah rumahnya di sini. Ya udah, kita temui aja orangnya. Dahulu di Jawa Tengah ada seorang perempuan yang sudah tua, Mbok Rondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sebentar ya, Kak Viva buka pintu dulu ya. Udah. Biar aku aja buka pintunya ya. Kamu lanjutin aja temenin Dinda. Kita lanjutin ya. Nih. Tapi dia hanya seorang perempuan miskin. Lagi pula sudah tua. Mana bisa mendapatkan anak. Ya, ada perlu apa? Orang ini, seperti aku pernah bertemu dengan dia. Tapi di mana? Kami ingin bertemu dengan Pak Gading. Oh iya, saya sendiri. Pak, maaf. Apa Bapak kenal sama Afifah? Siapa orang ini? Kok dia kenal Afifah? Maaf sebelumnya, tapi saya pernah ngelihat Bapak jalan sama Afifah. Iya betul. Pak, kalau Bapak tahu di mana Afifah, tolong beritahu saya, Pak. Saya harus ketemu sama dia. Saya nggak tahu dia di mana. Yang pasti dia nggak ada di sini. Sebenarnya Anda ini siapa? Saya nggak nanya dia ada di sini atau enggak. Bapak bohong sama saya. Afifah ada di rumah ini. Saya mau ketemu sama dia. Kamu menerobos rumah saya. Saya bisa tuntut Anda. Mas Rehan tenang. Kita kesini untuk bebasin Abah. Jangan sampai Mas Rehan ikut masuk ke tahanan seperti Abah. Sabar. Oh, jadi mereka kenal sama Abah. Aku nggak akan biarin mereka tahu Afifah ada di sini. Sekarang kalian bisa pergi dari sini karena saya tidak ingin melihat kalian berdua. Mengerti? Maaf Pak Gading. Saya pengacaranya Pak Asep dan ini anak kandungnya, namanya Rehan. Maksud kedatangan saya ke sini untuk membahas soal Pak Asep dengan Anda. Untuk masalah itu saya sudah serahkan semua ke polisi. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan sendiri. Pak Gading, sebelumnya saya minta maaf atas kejadian barusan. Tapi benar, kedatangan kami ke sini, kami ingin meminta permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan.
Kalau memang Pak Gading ada kerugian, kami akan ganti. Tapi kami mohon Pak Gading mencabut tuntutan ke Abah. Kalau itu saya nggak bisa, karena semua udah masuk jalur hukum. Jadi saya harap kita bisa sama-sama menerima proses hukumnya. Maaf, saya masih ada urusan. Jadi kalian berdua bisa langsung pulang aja. Selamat malam. Pak Gading! Pak, saya mohon Pak! Saya belum selesai bicara Pak! Pak Gading! Kok suaranya mirip sama suara Mas Rehan? Siapa ya tamu itu? Sebentar ya Dinda. Mas Rehan, sudah Mas. Lebih baik kita pulang aja. Nggak ada gunanya lagi. Kita pulang aja. Afifah? Pak, perasaan saya mengatakan Afifah ada di rumah ini. Udahlah Mas Rehan, lebih baik kita pulang aja. Ayo. Enggak, tadi aku mau ngeliat tamu. Aku kayak kenal suaranya, tapi ternyata aku nggak kenal. Oh iya, tadi itu rekan bisnis aku. Suaranya doang kali mirip. Iya, cuma kebetulan ya. Iya. Kak Afifah, ayo bacain dongeng lagi. Iya, Dinda. Gawat. Jangan-jangan Afifah mengenali anak Pak Asep itu. Silakan. Iya. Kamu berani datang. Wani pisan aya nama datangnya. Ayo kemana lompat kunaon? Kenapa kamu? Jangan pernah sakitin Afifah. Kamu siapa? Pamajikan orang ya teh, ha? Pamajikan orang. Cukup Pak, cukup. Tolong Bapak jaga sikap, ini kantor polisi. Baik, kalau begitu saya tinggal dulu, tapi ingat jangan bikin keributan. Pak Asep. Ini uang 10 miliar. Bisa Pak Asep bawa semuanya. Tapi dengan syarat. Pak Asep harus menceraikan Afifah. Oh, ya. Banyak amat. Waduh, bingung nih. Bingung. 10 miliar itu kan banyak. Tapi syaratnya cuma harus kehilangan si Afifah. Bagaimana ya? Gimana Pak Asep? Iya, setuju. Setuju. Ya, bagus Pak Asep. Itu keputusan yang tepat sekali. Sekarang Pak Asep bisa langsung tanda tanganin aja surat gugatan cerai pada Afifah. Afifah bukan barang yang bisa dijual. Saya udah duga Afifah ada sama kamu. Keputusan itu bukan pada Anda. Afifah itu istrinya Pak Asep, bukan istri kamu. Pak Asep bisa langsung dilanjutin aja tanda tangannya. Afifah! Rehan! Afifah! Rehan! Afifah! Afifah! Jangan pergi Afifah! Tolong Afifah, jangan kamu pergi. Aku dan Dinda itu membutuhkan kamu, Afifah. Afifah, ayo ikut aku. Aku akan tepatin janji aku untuk menikahi kamu. Jadi anaknya Pak Asep ini mencintai Afifah.
Sudah saatnya kamu mulai hidup baru, Afifah. Tanpa ada rasa takut dan cemas lagi. Karena kamu berhak bahagia. Afifah, nikahlah bersama aku, Afifah. Kamu akan hidup bahagia bersama aku. Afifah, kamu gak kenal siapa dia. Aku mohon, kamu tahu di hati kamu gak mencintai dia. Selama ini Mas Rehan memperjuangkan cintanya sama aku, tapi nggak pernah berhasil. Meskipun iya, aku dan dia saling mencintai, tapi tetap nggak mungkin bersatu. Abah nggak mungkin mau melepaskan aku begitu saja. Dan mungkin ini kesempatan aku untuk lepas dari Abah. Duduk supaya bisa mendengar dengan baik. Umi lihat Rehan bawa kabur Afifah. Afifah itu nilainya 10 miliar. Berarti Abah kehilangan uang 10 miliar. Makanya misalnya teh cuma nangis, mewek, jadi hilang deh 10 miliar. Bah, jangan emosi, Bah. Abah jangan emosi. Disuruh tenang. Bagaimana nggak emosi? Pak. Maaf. Bapak sudah waktunya masuk ke sel. Malah bikin keributan di sini. Mari masuk. Sep, ini semua teh gara-gara kamu. Buyar semuanya. Harusnya kamu bisa cegah Rehan tadi. Ya Allah, Astagfirullahaladzim Dinda. Dinda sayang, ayo bangun sayang. Udah sayang, sayang bangun. Udah, jangan nangis. Udah. Sekarang main sepedanya sama Kak Afifah aja ya. Kak Afifah jagain ya. Benar ya, Kak Afifah nggak akan pergi ninggalin Dinda, akan jagain Dinda terus kan? Iya, Kak Afifah janji. Ya udah, Dinda main sepeda lagi ya. Iya sayang, Iya. hati-hati ya. Hati ya, hati-hati. Oh, tuh. Dinda itu sangat membutuhkan kamu. Setelah Mama menghilang, cuma kamu yang bisa membuat Dinda sebahagia ini. Jadi aku mohon, kamu menikahi dengan aku ya. Aku janji, aku akan membuat kamu lebih bahagia dari sekarang. Ya, memang gak segampang itu untuk mencintai aku. Ya mungkin karena kamu masih cinta dengan Rehan. Tapi aku akan berusaha buat belajar untuk kamu mencintai aku. Gak ada yang begitu sabar. Walaupun tahu aku gak mencintai dia, tapi dia tetap sabar dan baik sama aku. Beruntung aku bisa mengenal laki-laki seperti dia. Aku juga udah janji sama Mas Gading gak akan meninggalkan Dinda. Dan Gading benar, Dinda masih sangat membutuhkan aku. Terima kasih ya, Afifah. Aku janji, aku akan membuat kamu lebih bahagia. Aku janji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Umi, masuk yuk. Nggak usah. Pak, Dinda haus, masuk yuk. Dinda pengen minum. Yaudah sayang, yuk. Nggak usah, Viva. Umi itu cuma sebentar. Umi dapat alamat kamu tuh dari pengacaranya Abah. Untung aja ketemu kamu. Iya Umi, untuk sementara aku tinggal dulu di sini ya sambil bekerja. Aku udah dengar kabar kalau rumah Umi disita sama Mas Gading ya. Maafin aku ya Umi.
Di saat Umi susah aku nggak ada di situ. Kamu tuh nggak perlu minta maaf. Kamu nggak salah kok. Umi tuh datang ke sini mau minta tolong sama kamu. Urusannya bisnisnya Abah sama Pak Gading. Umi mau minta tolong kamu untuk membujuk Pak Gading untuk mencabut tuntutannya ke Abah. Kasihan Abah. Umi tuh nggak tega lihat Abah di sel. Umi begitu sedih sampai mau datang ke sini. Memohon sama aku untuk membantunya. Ya Allah, kasihan Umi. Kamu kenapa, Afifah? Enggak, Umi, nggak apa-apa. Aku bakal ngomong sama Mas Gading ya, Umi. Aku bakal ngebujuk Mas Gading supaya Mas Gading bisa nyambut tuntutannya untuk Abah. Alhamdulillah, terima kasih ya sayang. Kapan kamu kumpul lagi sama keluarga Umi? Umi, maaf. Tapi aku udah nggak mau lagi balik ke rumah itu, Umi. Aku udah nggak mau disiksa lagi sama Abah, sama Teh Elis. Aku mohon Umi ngerti ya posisi aku. Umi sangat mengerti, Afifah. Apapun keputusan kamu, Umi akan selalu mendoakan kamu untuk semua yang terbaik. Makasih, Umi. Kalau gitu, Umi pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Umi. Ya.